Assalamualaikum Sobat YouTube. Selamat datang di Ahlul The Project Channel. Sesuai judul, bagaimana cara memasang sebuah stop kontak grounding yang nantinya digunakan untuk kita hubungkan ke perangkat listrik. Oke, sebelum saya menjelaskan cara pengkabelannya, kita harus pahami dulu apa itu stop kontak grounding. Dan apa bedanya stop kontak grounding dengan stop kontak 2 pole atau tanpa grounding, dan apa itu grounding? Baiklah, sekarang kita kembali ke dasar lagi. Stop kontak grounding adalah salah satu komponen listrik yang berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari stop kontak ke perangkat elektronik. Stop kontak grounding sama juga seperti stop kontak 2 pole. Bedanya, pada stop kontak grounding ini ada penambahan terminalnya, yaitu terminal grounding. Stop kontak grounding, pemakaiannya, dikhususkan, untuk menghubungkan perangkat elektronik, yang berbahan, aluminium, logam, atau besi. Contohnya, seperti pemakaian untuk menghidupkan TV, komputer, mesin bor, mesin pemotong, kompresor, mesin las, setrika, motor dinamo, dan lain-lain. Terus, stop kontak grounding, pemakaiannya, dikhususkan, untuk menghubungkan perangkat elektronik, yang bermedia, air. Contohnya, seperti pemakaian untuk menghidupkan kulkas, dispenser, AC, mesin pompa, mesin cuci, water heater, rice cooker, dan lain-lain. Dan, stop kontak tanpa grounding, atau stop kontak 2 pole, dikhususkan, untuk menghidupkan perangkat elektronik, yang berbahan plastik. Contohnya, seperti untuk mengecas HP, menghidupkan lampu tidur, kipas angin, dan lain-lain. Oke, apa itu grounding? Grounding adalah besi tembaga yang ditanam ke dalam tanah dan dihubungkan ke stop kontak grounding atau ke bodi mesin melalui kabel listrik yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke tanah saat terjadi korsleting listrik dan kebocoran arus listrik. Manfaat grounding ialah untuk keselamatan kita supaya terhindar dari sengatan arus listrik. Baiklah, mari langsung saja saya peragakan cara memasang kabel pada sebuah stop kontak grounding dan menjelaskan fungsi grounding pada stop kontak grounding. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu cara memasang sebuah stop kontak sesuai standar negara Indonesia atau sesuai standar PUIL keluaran tahun 2011. Sesuai standar, pemasangan kabel pada sebuah stop kontak, apabila lubang stop kontaknya menyamping dari kiri ke kanan, seperti gambar ini, maka kabel arusnya dipasang pada posisi sebelah kiri. Dan kabel netral dipasang pada posisi sebelah kanan. Terus, apabila lubang stop kontaknya memanjang dari atas ke bawah, seperti gambar ini, maka, sesuai standar PUIL, kabel arusnya dipasang pada posisi sebelah atas. Dan, kabel netral dipasang pada posisi sebelah bawah. Oke, untuk memasang kabel pada stop kontak grounding, kita memerlukan 3 kabel. Atau, kabel yang isinya 3, yaitu, kabel untuk arus, kabel untuk netral, dan kabel untuk grounding. Cara pemasangannya, pertama, kabel grounding dari sumber, langsung masuk ke terminal grounding, pada stop kontak. Atau, ke terminal yang ada, lambang, groundingnya. Kedua, kabel netral dari sumber, langsung masuk ke salah satu terminal, yang terdapat, pada stop kontak. Dan, yang terakhir, atau, yang ketiga, kabel arus dari sumber, masuk dulu, ke input, MCB. Terus, dari output MCB, langsung masuk ke terminal pada stop kontak, satunya lagi. Oke, sekarang, cara pengkabelannya, sudah selesai. Cukup simpel bukan? Mari kita lihat, bagaimana arus mengalir, pada sebuah stop kontak. Pertama, saya hidupkan dulu, MCB-nya. Terus, saya coba colokkan dulu, perangkat elektroniknya. Di sini, saya coba mencolokkan, perangkat mesin cuci. Setelah mesin cuci dicolokkan, otomatis, mesin cucinya menyala. Arusnya mengalir, awalnya, dari sumber, masuk ke MCB. Terus, keluar dari MCB, arusnya, mengalir, ke stop kontak.
Terus, dari stop kontak, arusnya mengalir melewati kabel wiring mesin cuci, dan menuju lagi ke stop kontak. Dan, dari stop kontak, arusnya kembali lagi ke netral. Beginilah kira-kira cara arus mengalir pada sebuah stop kontak. Coba kita lihat apa yang terjadi seandainya mesin cuci ini terjadi kebocoran arus. Kebocoran arus pada perangkat elektronik biasanya terjadi akibat ujung kabel pada perangkat elektroniknya putus atau lepas. Atau ada kulit kabelnya yang bocor akibat gigitan tikus. Atau terjadi korsleting listrik pada rangkaian elektroniknya. Jadi, saat terjadi kebocoran arus pada mesin cuci dan mengenai air yang ada di dalam mesin cucinya, otomatis arusnya dinetralkan ke bumi atau dibuang ke tanah melalui kabel grounding. Jadi, aman buat kita sentuh. Sebenarnya, secara teori, karena tahanan pada tubuh manusia itu sekitar 1000 ohm, jadi, saat kita tanpa sengaja menyentuh air mesin cuci yang berarus, maka, arus listrik yang bocor tersebut, akan memilih melewati ketahanan yang lebih kecil, yaitu, ke grounding. Karena, tahanan pada grounding, sekitar, di bawah, 5 ohm. Maka dari itu, pasanglah grounding di rumah kawan-kawan, sesuai persyaratan untuk instalasi listrik, atau, sesuai PUIL, Indonesia. Yaitu, nilai tahanan groundingnya, berkisar antara, 0,01 ohm, sampai, 5 ohm. Dan, mari kita lihat, seandainya mesin cuci ini, kita colokkan, ke stop kontak, yang tidak memakai, kabel grounding. Saat terjadi kebocoran arus, dan mengalir ke air mesin cuci, tanpa sengaja, kita menyentuh air di dalam mesin cucinya, dan, apa yang terjadi? Kita langsung, ke setrum listrik. Dan sasaran utamanya, yaitu, jantung kita. Karena, arus listrik yang bocor tersebut, tanpa ada jalur lain, maka memilih mengalir melalui tubuh kita, untuk dibuang, ke tanah. Karena tubuh kita, menyentuh lantai, atau dinding. Dan, lantai, atau dinding rumah kita, menyatu, dengan tanah. Apalagi saat kesetrum, kita tidak memakai, sandal karet. Jadi, tubuh kita, dijadikan ring tinju, oleh, si listrik. Mulai sekarang, jagalah keselamatan kawan-kawan, dari bahaya kesetrum listrik, dengan, memakai grounding. Oke, sekian dulu videonya, mudah-mudahan, bermanfaat. Wassalamualaikum.